Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Afrastiawan dengan NIM 2032400051. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit tentang implementasi pendidikan inklusif dan toleransi dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Pendidikan pada hakikatnya adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam era globalisasi dan keberagaman saat ini, lembaga pendidikan dituntut untuk tidak hanya mampu mencerdaskan, tetapi juga menjamin keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendidikan inklusif hadir sebagai pendekatan yang menetapkan semua peserta didik, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak, dalam suatu sistem pendidikan dengan layanan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Manajemen sarana dan prasarana menjadikan faktor kunci dalam mewujudkan pendidikan inklusif, karena fasilitas yang tersedia sangat menentukan akses, kenyamanan, dan keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pemahaman tentang inklusivitas dan toleransi menjadi sangat penting bagi calon pendidik dan pengelola pendidikan. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, dalam lingkungan pendidikan reguler yang ramah, terbuka, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Pendidikan ini berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, sehingga anak dapat dipandang memiliki potensi yang unik dan berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Inklusivitas menekankan bahwa perbedaan baik dari aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun budaya bukanlah hambatan dalam proses pendidikan, melainkan kekayaan yang dapat memperkaya dinamika pembelajaran apabila dikelola secara bijak dan profesional. Dalam konteks manajemen sarana prasarana pendidikan, pendidikan inklusif menuntut lembaga pendidikan untuk tidak hanya menyediakan fasilitas secara umum, tetapi juga merancang dan mengelola secara adaptif sesuai dengan keragaman peserta didik. Lembaga pendidikan perlu memastikan tersedianya fasilitas yang aksesibel seperti RAM atau jalur landai bagi pengguna kursi roda, pergangan tangan di tangga dan di koridor lift, ada bangunan bertingkat, serta ruang kelas yang mudah dijangkau dan aman bagi semua siswa. Aksesibilitas ini menjadi persyaratan utama agar setiap peserta didik dapat beraktivitas secara mandiri tanpa tergantung penuh pada bantuan orang lain. Selain itu, sarana pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Penyelesaian tersebut dapat berupa penyediaan meja dan kursi khusus yang ergonomis, pengaturan pencahayaan yang cukup bagi siswa dengan penggunaan penglihatan, serta desain akustik ruang kelas yang mendukung siswa dengan hambatan pendengaran. Penataan ruang yang fleksibel juga diperlukan untuk dapat mengatur posisi duduk dan interaksi belajar sesuai karakteristik kelas yang heterogen. Pendidikan inklusif juga menuntut ketersediaan alat bantu belajar yang memadai seperti media pembelajaran visual dan audio, buku braille, perangkat, teknologi asistif, aplikasi pembelajaran berbasis TIK, serta ruang layanan khusus untuk terapi atau pendamping. Sarana-sarana tersebut berfungsi untuk menjembatani keterbatasan siswa sekaligus mengoptimalisasikan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran serta aktif dan bermakna bersama teman-temannya. Di samping aspek fisik dan akademik, lembaga pendidikan inklusif perlu menciptakan lingkungan yang aman, sehat,
dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Lingkungan ini mencakup bebas dari perundungan stigma dan diskriminasi, serta didukung oleh budaya sekolah yang menumbuhkan rasa empati, saling menghargai, dan kebersamaan. Sarana seperti ruang konseling, ruang aman, serta area interaksi sosial yang ramah anak menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima keberagaman peserta didik dalam satu lingkungan sekolah, tetapi juga tentang komitmen lembaga pendidikan dalam merancang dan menyediakan, memanfaatkan, dan mengevaluasi sarana dan prasarana secara berkelanjutan agar benar-benar mampu melayani kebutuhan semua siswa. Pengelolaan fasilitas yang inklusif dan mendorong terciptanya proses belajar yang optimal, menumbuhkan kemandirian, serta menjunjung tinggi martabat setiap peserta didik sebagai manusia yang memiliki hak, potensi, dan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Identifikasi pendidikan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan potensi latar belakang serta kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat muncul dari aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, budaya, maupun kondisi lingkungan keluarga. Oleh karena itu, identifikasi kebutuhan siswa merupakan langkah awal yang sangat penting dan strategis dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Tanpa identifikasi yang tepat, penyediaan fasilitas berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan inklusif sulit tercapai. Proses identifikasi kebutuhan siswa dapat dilakukan melalui berbagai cara yang sistematis dan berkelanjutan. Antara lain, melalui observasi langsung di kelas dan lingkungan sekolah untuk melihat bagaimana siswa beraktivitas dan berinteraksi. Wawancara dengan siswa dan orang tua guna memperoleh informasi tentang kondisi kebiasaan serta kebutuhan khusus yang dimiliki serta kerjasama dengan guru bimbingan dan konseling atau guru BK, tenaga medis, atau psikolog untuk mendapatkan asesmen profesional. Selain itu, analisis data akademik dan non-akademik seperti hasil belajar, kehadiran, catatan perilaku, dan perkembangan sosial juga penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kebutuhan setiap peserta didik. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, lembaga pendidikan dapat memetakan berbagai kebutuhan siswa yang perlu diperhatikan. Kebutuhan fisik mencakup penyediaan akses kursi, toilet khusus, jalur landai, ruang kelas yang lebih luas, serta area bermain yang aman dan ramah anak. Fasilitas ini memungkinkan siswa dengan keterbatasan fisik tetap dapat bergerak dan beraktivitas secara mandiri di lingkungan sekolah. Kebutuhan pembelajaran meliputi penggunaan media audiovisual, huruf braille, perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, bahan ajar adaptif, serta ruang belajar yang kondusif sehingga proses pembelajaran dan dapat diikuti oleh siswa dengan gaya belajar dan kemampuan yang beragam. Selain itu, kebutuhan sosial dan emosional juga menjadi perhatian penting dalam pendidikan inklusif. Sarana seperti ruang konseling, ruang aman, serta di lingkungan sekolah yang bebas dari bullying, stigma, dan diskriminasi sangat dibutuhkan untuk membantu siswa merasa diterima, dihargai, dan aman secara psikologis. Lingkungan yang suportif akan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri, empati, dan kemampuan bersosialisasi peserta didik. Di sisi lain, kebutuhan spiritual dan budaya seperti tersedianya ruang ibadah serta penghargaan terhadap kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut siswa mencerminkan komitmen sekolah dalam menghormati keberagaman dan menekankan sikap toleransi. Melalui identifikasi kebutuhan yang tepat dan komprehensif, lembaga pendidikan dapat merencanakan pengadaan fasilitas berdasarkan skala prioritas yang realistis dan sesuai dengan kondisi sekolah. Sarana dan prasarana yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien karena benar-benar menjawab kebutuhan siswa. Selain
itu, hasil identifikasi juga menjadi dasar dalam mengevaluasi kekurangan fasilitas yang ada serta melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan agar mutu layanan pendidikan terus meningkat. Dengan demikian, sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, tetapi menjadi instrumen strategis yang menjunjung keberhasilan proses pembelajaran. Pengelolaan fasilitas yang berbasis pada kebutuhan nyata peserta didik akan membantu mewujudkan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan memberdayakan semua siswa, sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Toleransi dan moderasi beragam di lingkungan pendidikan. Toleransi merupakan sikap saling menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan baik perbedaan agama, budaya, suku, kondisi fisik, kemampuan maupun latar belakang sosial ekonomi. Dalam lingkungan pendidikan yang inklusif, toleransi menjadi nilai dasar yang harus ditanamkan kepada seluruh warga sekolah, karena sekolah merupakan miniatur masyarakat yang di dalamnya terdapat keberagaman. Melalui sikap toleransi, peserta didik tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar hidup bersama secara damai dan dalam perbedaan. Dalam konteks pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, toleransi tidak berhenti pada tataran sikap, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik nyata. Wujud toleransi tersebut antara lain terlihat dari penggunaan fasilitas sekolah secara adil dan bersama tanpa monopoli atau mendiskriminasi pihak tertentu. Semua siswa tanpa memandang latar belakangnya memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya. Pengelola sekolah perlu mengatur penggunaan sarana secara profesional agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan. Selain itu, toleransi juga tercermin dalam penyediaan ruang dan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan semua agama dan kepercayaan seperti ruang ibadah atau pengaturan waktu dan tempat kegiatan keagamaan yang saling menghormati. Hal ini menjadikan bahwa sekolah mengakui dan menghargai keberagaman keyakinan yang ada, serta memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran tanpa merasa terpinggirkan. Penataan lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai kebersamaan, empati, dan saling menghargai juga menjadi bagian penting dari toleransi. Lingkungan fisik sekolah dapat dirancang dengan slogan-slogan positif, sudut baca, ruang diskusi, serta area interaksi sosial, mendorong terjadinya komunikasi dan kerjasama antar siswa. Fasilitas yang ramah, bersih, dan tertata dengan baik akan menciptakan suasana yang nyaman sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah. Dalam kerangka moderasi beragam, toleransi berfungsi untuk menumbuhkan sikap tidak ekstrem dan tidak memaksa kehendak kepada orang lain, menghargai perbedaan dan keyakinan sebagai realitas sosial, serta mengedepankan dialog dan kerjasama dalam menyelesaikan perbedaan. Moderasi beragam mengajarkan bahwa keberagaman yang tidak baik adalah yang membawa kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui kebijakan sekolah, kegiatan bersama lintas agama, serta pemanfaatan sarana sekolah sebagai ruang dialog dan kolaborasi yang positif. Melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang berlandaskan toleransi dan moderasi beragama, sekolah tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga membangun iklim pendidikan yang kondusif bagi tumbuhnya karakter peserta didik, serta dapat menjadi ruang belajar yang harmonis, damai, dan berkeadilan, tempat setiap siswa merasa aman untuk belajar, berinteraksi, dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Dengan demikian, toleransi bukan sekadar slogan, melainkan menjadi nilai
dalam seluruh aktivitas dan pengelolaan lingkungan pendidikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pendidikan inklusif dan toleransi merupakan dua pilar penting dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Lembaga pendidikan yang inklusif adalah lembaga yang mampu mengelola fasilitas secara adil dan aksesibel, menyesuaikan sarana dengan kebutuhan siswa beragam, menumbuhkan budaya toleransi dan moderasi beragama. Melalui pemahaman dan penerapan konsep ini, mahasiswa sebagai calon pendidik dan pengelola pendidikan diharapkan mampu berperan aktif dalam mengevaluasi, merancang, dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah, inklusif, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam kehidupan akademik maupun sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.